Halo semuanya. Menyandang sebagai negara maju dan kaya pastinya menjadi kebanggaan tersendiri untuk rakyatnya. Tapi negara kaya dan maju tak menjamin perekonomian negaranya aman dan terbebas dari hutang. Beberapa negara ini justru terlilit hutang yang sangat banyak, dan akhirnya negara ini nggak sanggup lagi untuk bayar hutang-hutangnya. Sehingga menyebabkan rakyatnya itu jatuh miskin. Bahkan negara-negara ini dicap sebagai negara bangkrut. Nah, berikut ini 5 negara yang bangkrut karena hutang. Yang pertama, Yunani. Negara dewa-dewi ini pernah dinyatakan bangkrut. Penyebabnya karena gagal membayar hutangnya yang totalnya mencapai 360 miliar euro atau 5.000 triliun lebih. Rasio hutang pemerintah Yunani terhadap PDB mencapai 155,3% pada Mei 2015. Hutang Yunani yang menggunung mulai dikumpulkan sejak bergabung dengan Uni Eropa pada awal 2000-an. Padahal, Yunani bukanlah negara besar, karena jumlah penduduknya hanya sekitar 11 juta orang. Ini bahkan lebih rendah dari penduduk di Jawa Barat yang mencapai sekitar 46 juta orang. Sekitar 16% perekonomian Yunani tergantung pada sektor pariwisata. Kenaikan hutang membuat jumlah orang miskin di Yunani melonjak. Kemudian, Yunani disebut-sebut menyandang status bangkrut pada tahun 2015. Karena hutang terus meningkat hingga 360 miliar US dollar atau 5.000 triliun lebih. Yang kedua, Argentina. Negara yang dijuluki sebagai negeri Tenggo itu setidaknya sudah 2 kali mengalami gagal bayar hutang, yaitu pada tahun 2001 dan 2014. Bahkan di tahun 2014, kabarnya para kreditur menolak penawaran negosiasi pembayaran hutang pemerintah Argentina. Dan pada tahun 2005 dan 2010, Argentina mengumpulkan seluruh kreditur untuk berdiskusi terkait restrukturisasi hutang senilai 100 miliar US dollar atau 1.440 triliun. Kemudian, dari hasil negosiasi itu, 92% dari para pemegang surat hutang negara bersedia nilai piutang mereka berkurang. Namun, kreditur dari Capital dan Aurelius Capital Management tetap menuntut Argentina membayar hutangnya 100%. Bahkan di tahun 2020 yang lalu, Argentina juga memiliki masalah terkait hutang. Namun kali ini, Argentina mencapai kesepakatan dengan kreditur utamanya untuk melakukan restrukturisasi alias keringanan untuk membayar hutang negara sebesar 65 miliar US dollar atau sekitar 942,5 triliun. Yang ketiga, Venezuela. Venezuela merupakan negeri yang kaya minyak dan pernah meraup banyak uang dari minyak saat harganya tinggi. Namun, saat harga minyak turun, negara ini kehilangan pemasukan hingga tak mampu membayar hutang. Dan pada tahun 2017, Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengatakan pemerintahannya tak bisa membayar seluruh hutangnya. Ia mengaku Venezuela dan perusahaan minyak negara tersebut akan meminta restrukturisasi terhadap pembayaran hutang. Maduro mengatakan perusahaan minyak negara telah membayar hutang sebesar 1,1 miliar US dollar atau 1.584 triliun. Jumlah itu dikatakan cukup besar untuk sebuah negara yang saat ini hanya memiliki dana 10 miliar US dollar atau 144 triliun di bank. Venezuela tercatat memiliki hutang kepada sejumlah negara. Beberapa negara tersebut antara lain Cina dan Rusia. Ketika hutang melonjak, jumlah masyarakat miskin itu meningkat. Sebagian besar masyarakat tak mampu membeli bahan pokok karena harga melonjak lebih cepat ketimbang upah. Negara yang keempat, Ekuador. Ekuador menyatakan tak mau membayar hutang pada tahun 2008. Negara terkecil yang tergabung dalam organisasi negara pengekspor minyak atau OPEC, dengan kapasitas produksi minyak mentah mencapai 167.400 barel per hari. Negara asal Amerika Selatan ini keluar dari OPEC dikarenakan adanya masalah fiskal yang terjadi di negara tersebut. Permasalahan fiskal ini bermula ketika Ekuador mengalami defisit karena jatuhnya harga minyak yang membuat negara ini mulai memiliki banyak hutang.
Dan pada tahun 2014, ekonomi Ekuador mulai anjlok dikarenakan harga minyak yang jatuh. Dengan anjloknya harga minyak, penerimaan negara menjadi berkurang dan menyebabkan defisit yang sangat parah. Guna menutupi defisit anggaran pemerintah, akhirnya mulai berhutang ke sana ke sini. Bahkan, pemerintah Ekuador sampai melakukan hutang domestik jangka pendek. Penarikan cadangan bank sentral hingga penempatan hutang luar negeri dengan biaya yang sangat tinggi. Sejak tahun 2014 sampai tahun 2017, hutang Ekuador naik signifikan hingga melebihi batas aman 40% dari total PDB-nya. Negara yang terakhir, Zimbabwe. Zimbabwe terlilit hutang hingga 4,5 miliar US dollar atau 64,8 triliun pada tahun 2008. Tingkat pengangguran Zimbabwe juga melonjak hingga 80%. Negara ini mengalami krisis dan menderita hiperinflasi yang cukup hebat. Saat itu, Zimbabwe juga menanggung hutang mencapai 4,5 miliar US dollar atau 64,8 triliun. Zimbabwe menciptakan rekor inflasi tertinggi di dunia. Jika negara-negara lain sudah ribut dengan inflasi 2 digit, Zimbabwe harus dihadapkan dengan kenyataan angka inflasi hingga 11.250 juta % pada Juni 2008. Yang menyebabkan uang di sana seperti tak berarti bagi masyarakat. Bahkan saat ini masyarakat Zimbabwe berhenti menggunakan bank. Mereka juga berhenti membayar pajak dan tak menggunakan mata uang nasional sebagai alat transaksi jual beli. Mereka lebih memilih sistem barter dan akibatnya Zimbabwe tak lagi mampu membayar hutang dan dinyatakan bangkrut. Dari 5 negara yang sudah aku jelasin tadi, semoga negara kita baik-baik saja ya, dan enggak mengalami hal yang sama. Oke, semoga video ini bisa menambah wawasan kamu dan dunia ekonomi kamu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.